Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Amin ya. Hari ini pelajarannya IPA, kita akan ngobrol seputar masa pubertas. Sebagian kalian mungkin sudah memasuki masa puber, tapi yang lain belum. Nah, hari ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Oke, sekarang kita mulai. Apa sih masa pubertas? Masa ini adalah masa peralihan masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Jadi, pada masa ini, organ reproduksi berkembang sehingga siap untuk berkembang biak. Berarti seseorang sudah bisa punya anak. Ya, dalam agama Islam, mereka yang sudah memasuki masa puber dikatakan sudah balik, sudah dikenai taklif, artinya dia wajib menjalankan hukum agama. Sekarang kita pelajari bagian-bagian organ reproduksi. Kalau pada anak laki-laki, ya, perhatikan gambarnya, ada penis, ada juga testis. Kemudian pada perempuan, perhatikan juga gambarnya. Nah, bagian yang tengah ini namanya uterus atau rahim. Kemudian sisi kanan kirinya ada yang namanya ovarium. Kemudian yang sebelah bawah ini adalah vagina. Kamu bisa menyebutkan dengan benar ya nama-nama organ reproduksi dengan cara yang benar ya. Bisa kamu sebut kelamin, kemaluan, farji, atau bahkan mungkin penis atau vagina. Itu adalah cara yang benar untuk menyebutnya. Jangan nyebutnya burung atau titik, walaupun mungkin orang tuamu ngajarinya kayak gitu ya. Itu salah ya, penyebutan yang salah, benar-benar salah. Tanda pubertas ada dua. Ada yang primer atau utama, ada juga yang sekunder atau tambahan. Kita bahas dulu ciri-ciri yang primer. Pada laki-laki, ya, testis akan menghasilkan sperma dan ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah itu adalah keluarnya sperma ketika kamu dalam keadaan tidak sadar atau tidur. Kemudian untuk anak perempuan, ovarium menghasilkan sel telur. Nah, ovarium yang sebelah sini, Bu Amin tandai, menghasilkan sel telur. Ditandai dengan haid. Jadi, haid itu adalah tanda bahwa ovarium kamu sudah bisa menghasilkan sel telur. Sekarang kita bahas tanda pubertas yang sekunder. Tanda pubertas yang sekunder, salah satunya adalah tinggi badan yang meningkat pesat. Jadi ketika memasuki masa puber, tinggi badanmu bisa nambah 15-30 cm per tahunnya. Hebat kan? Ya. Yang kedua, ini yang nggak enak nih. Banyak keringat sehingga menimbulkan bau badan. Ya. Kemudian mukamu jadi berminyak. Ya. Akhirnya mungkin jadi tumbuh jerawat. Ciri berikutnya adalah tumbuhnya rambut. Sebetulnya nggak benar-benar tumbuh sih, tapi makin tebal. Sebelumnya ada, tapi tipis. Nah, ketika masa puber menjadi lebih tebal. Nah, di mana saja? Yang pertama, di ketiak. Kemudian, di kemaluan atau farji. Dan yang terakhir di wajah. Ini khusus untuk cowok ya, jadi berkumis atau berjambang. Ciri berikutnya, kalian akan mulai tertarik pada lawan jenis. Dan hal ini normal saja. Tapi yang bikin aneh adalah kalau kalian memperlihatkannya terlalu jelas. Islam sendiri memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan, alias nggak jelalatan. Selain itu, kita juga tidak boleh menyentuh selain mahram. Ya, jadi salaman sama non-mahram itu nggak boleh. Selain tubuh yang makin tinggi, kemudian mukanya berminyak, berjerawat, kemudian rambutnya jadi lebih tebal di beberapa tempat, ada juga perubahan bentuk tubuh. Kalau anak laki-laki, coba perhatikan, dadanya melebar. Kemudian ototnya berkembang menjadi semakin kuat, dan jakun menjadi lebih besar sehingga suaramu jadi lebih rendah ya. Oke. Kalau anak perempuan ya, dada menjadi lebih berisi, lapisan lemak lebih banyak. Maksudnya dalam otot wanita itu prosentase lemaknya lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian bagian panggul melebar ya. Nah, semuanya ini ditujukan agar perempuan siap untuk hamil dan menyusui ya. Kalau laki-laki tadi disiapkan supaya kuat sehingga bisa menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja keras ya. Oke. Nah, berikut ini adalah ringkasan materi yang sudah Bu Amin sampaikan tadi di depannya. Biar tetap pede ya.
kamu bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi timbul. Kamu bisa mandi sampai bersih, cuci muka dengan sabun yang lembut atau ringan, supaya nggak timbul jerawat, kemudian pakai deodoran, kalau bisa yang alami. Rasulullah mencontohkan agar kita mencabut jika ada rambut ya di ketiak. Nah, supaya kamu aman, tidak terjerumus pada pergaulan bebas, ya, maka ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah menundukkan pandangan, kemudian menutup aurat dan jaga sikap, kemudian cari teman yang baik, dan cari aktivitas yang bermanfaat. Oh ya, ada satu tanda pubertas yang Bu Amin lupa sampaikan buat kalian, yaitu mood swing atau perasaan yang tidak menentu. Kadang-kadang senang banget, tiba-tiba berubah jadi sedih atau marah banget. Nah, itu namanya mood swing. Kalau lagi mood swing, biasanya tuh kalian pengen diem di kamar, atau ada sebagian yang akhirnya nulis buku diary. Kemudian ada juga yang mungkin harus curhat. Kalau mau curhat atau tanya-tanya, ke siapa ya? Menurut Bu Amin, orang yang aman buat curhat dan tanya-tanya adalah orang tua dan guru. Walaupun mereka sudah tua, umurnya jauh dari kamu, tapi mereka pernah puber juga kan? Oke, kemudian kakak atau orang-orang lain yang bisa dipercaya. Mungkin ada om, ada tante, atau mungkin teman dari orang tuamu yang sering datang berkunjung. Kalau mereka bisa dipercaya, oke juga kalian curhat sama mereka. Insya Allah, itu dari Bu Amin tentang pubertas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.